Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Enda Suwarni SPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam, dan teman-teman yang saya cintai yang telah menyimak video presentasi pada kesempatan kali ini. Pemimpin adalah salah satu aspek penting dalam struktur suatu negara, baik yang bersifat demokrasi ataupun monarki. Tanpa kehadiran seorang pemimpin, suatu negara tidak akan berjalan dengan baik atau bahkan jatuh kepada kekacauan. Karena itulah, setiap warga negara pasti menginginkan sosok pemimpin ideal untuk membangun kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, perkenalkan, saya Elsa Adinda Nurputri dari kelas K121MR dengan NIM 11211616. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai kriteria pemimpin yang baik menurut para ulama. Jadi, pada presentasi kali ini, saya akan membahas mengenai pertama, kriteria pemimpin yang baik menurut perspektif Islam, kedua, kriteria pemimpin yang baik menurut Imam Mawardi, ketiga, kriteria pemimpin yang baik menurut Ibnu Taimiyah, keempat, kriteria pemimpin yang baik menurut Imam Al-Ghazali, kelima, menurut Ibnu Khaldun, dan yang terakhir, kriteria pemimpin yang baik menurut Imam Syafi'i. Sebelum kita mengetahui bagaimana kriteria pemimpin yang baik menurut para ulama, maka di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai kepemimpinan dalam perspektif Islam. Jadi, kepemimpinan dalam pandangan Islam merupakan sebuah kajian ilmu dan seni tentang bagaimana menjadi pemimpin yang baik. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang bagaimana cara mempengaruhi seseorang atau kelompok lain untuk mencapai tujuannya. Proses mempengaruhi tersebut dilakukan dengan cara mengolah kalimat dan kata-kata, lalu memberikan contoh teladan terhadap yang dipimpinnya melalui nasihat-nasihat dan kebijakannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam riwayat Imam Bukhari dan Ibnu Umar radhiyallahu anhum, "Kullakum ro'in wa kullakum mas'ulun an ra'iyati." Setiap dari kalian adalah pemimpin dan tiap-tiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Selanjutnya adalah pemimpin ideal dalam Islam. Untuk menakar kepemimpinan yang ideal, 3 dari 4 sifat wajib bagi para nabi dan rasul berupa yang pertama sidik atau jujur, yang kedua amanah atau dapat dipercaya, dan yang terakhir fatona atau cerdas. Ketiganya dapat menjadi landasan kriteria pemimpin yang baik. Selanjutnya di sini ada pemimpin yang jujur. Dari Abdurrahman bin Samurah, beliau mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadaku, "Wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah kamu meminta jabatan, sebab jika kamu diberi jabatan dengan tanpa meminta, maka kamu akan ditolong, dan jika kamu diberinya karena meminta, maka kamu akan ditelantarkan. Dan jika kamu bersumpah, lantas kamu lihat ada sesuatu yang lebih baik, maka bayarlah kafarat sumpahmu dan lakukanlah yang lebih baik." Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Makna hadis tersebut adalah siapapun yang meminta kepemimpinan dan dikabulkan, maka Allah akan menghilangkan pertolongan karena kerakusannya. Adapun lafaz hadis dan jika kamu diberikan kepemimpinan tanpa diminta, maka kamu akan mendapatkan pertolongan, maksudnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolongmu dan mengilhamimu dengan kebenaran sehingga kamu dapat bahagia di dunia dan di akhirat. Selanjutnya, pemimpin yang amanah. Seorang pemimpin haruslah bersikap amanah dan tidak curang. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa pemimpin yang curang tidak Allah masukkan ke dalam surga. Ma min abdi yastar ihillahu ro'iyatan yamutu yauma yamutu wa huwa ghasyun li ro'iyatihi illa haramallahu alaihil jannah. Tidaklah seorang hamba yang diserahi Allah untuk memimpin rakyat, lalu ia meninggal dunia dalam keadaan curang terhadap rakyatnya, kecuali Allah mengharamkannya masuk surga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Dan yang terakhir adalah pemimpin yang fatonah. Seorang pemimpin haruslah orang yang ahli dan cerdas. Keahlian ini meliputi berbagai hal, termasuk menata kewarganegaraan yang akan membawa negara dan rakyat pada kestabilan di berbagai bidang, baik keamanan, ekonomi, politik, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Memberikan kepercayaan kepada yang bukan ahlinya merupakan suatu tanda kehancuran, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fa'idza duyiat amanatu fangtazis sa'ata qala
kaifa idza'atuha? Qala idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantazis sa'ata. Rawahul Bukhari. Artinya, apabila sifat amanah sudah hilang, maka tunggulah terjadinya kiamat. Orang itu bertanya, bagaimana hilangnya amanah itu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah terjadinya kiamat. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Setelah tadi kita telah mengenal apa itu kepemimpinan dalam perspektif Islam, sekarang saya akan membahas mengenai kriteria pemimpin yang baik menurut para ulama. Yang pertama yaitu kriteria pemimpin yang baik menurut Imam Wardi. Biografi Imam Wardi. Imam Al-Wardi nama lengkapnya adalah Abu Al-Hasan Ali Ibnu Muhammad Ibnu Habib Al-Marwardi. Adalah seorang ahli hukum, teolog, dan ahli teori politik Islam terkemuka yang hidup pada abad ke-10 atau sekitar 974 sampai 1058 Masehi. Ia lahir di Basro, Irak, dan kemudian pindah ke Baghdad. Al-Marwadi memainkan peran penting dalam pengembangan pemikiran dan pemerintahan politik Islam. Karyanya yang paling terkenal adalah Al-Ahkam Al-Sultaniyah atau Hukum Pemerintahan Islam, di mana ia membahas teori politik, pemerintahan, dan tanggung jawab penguasa di negara Islam. Menurutnya, pemimpin yang baik harus memenuhi beberapa kriteria antara lain yaitu yang pertama adalah adil atau al-adil, yaitu pemimpin harus adil dalam memutuskan perkara, menghormati hak-hak individu, dan tidak memihak pada kelompok tertentu. Keadilan merupakan fondasi utama pemerintah yang baik. Yang kedua, kepandaian. Pemimpin harus bijaksana dalam membuat keputusan, memahami konteks sosial politik, dan mewakili wawasan yang mendalam. Keputusan yang bijaksana akan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Ketiga, pengetahuan agama. Pemimpin harusnya memiliki pengetahuan yang kuat tentang prinsip-prinsip agama Islam. Ini termasuk pemahaman terhadap hukum-hukum syariah dan etika moral yang mendasari tindakan kepemimpinan. Keempat, keberanian. Pemimpin perlu memiliki keberanian untuk mengambil keputusan sulit demi kepentingan umum. Hal ini termasuk melawan ketidakadilan dan melindungi hak-hak rakyat. Kelima, kesabaran. Sifat kesabaran sangat penting dalam menghadapi tekanan dan tantangan. Pemimpin yang sabar akan mampu menjalankan tugasnya dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Keenam, kemurahan hati. Pemimpin yang baik harus memiliki sifat kedermawanan dan kemurahan hati terhadap rakyatnya. Memberikan bantuan kepada yang membutuhkan dan memastikan keadilan sosial adalah bagian integral dari kepemimpinan yang baik. Dan yang terakhir yaitu ketegasan. Pemimpin harus tegas dalam menjalankan aturan dan keputusan, tetapi tanpa kehilangan empati. Tegasitas ini diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan tatanan sosial. Jadi, Imam Mawardi meyakini bahwa kombinasi dari kriteria-kriteria ini akan menghasilkan pemimpin yang mampu memberikan pemerintahan yang adil, stabil, dan bermanfaat bagi masyarakat. Yang kedua yaitu kriteria pemimpin yang baik menurut Ibnu Taimiyah. Biografi Ibnu Taimiyah. Nama lengkap Ibnu Taimiyah adalah Ahmad bin Adi Salam bin Abdillah bin Al-Qidir bin Muhammad bin Taimiyah An-Numairi Al-Harani Al-Dimasiki. Gelarnya adalah Syaikh Al-Islam karena besar pengaruh dirinya bahkan hingga masa modern. Haran, sebuah daerah antara sungai Eufrat dan Tigris, menjadi daerah tempatnya dilahirkan pada Senin 12 Rabiul Awal tahun 661 Hijriah atau sekitar 1263 Masehi. Tokoh ini lebih populer dengan nama Ibnu Taimiyah. Dalam karyanya, Siyasa Al-Syar'iyah menyatakan bahwa kriteria pemimpin yang baik melibatkan 3 aspek utama yaitu pertama, yaitu keadilan. Prinsip dasar yang harus dimiliki pemimpin memastikan perlakuan yang adil terhadap semua warganya tanpa memandang status sosial atau ekonomi. Kedua, kebijaksanaan. Pemimpin diharapkan membuat keputusan berdasarkan pertimbangan yang bijak dan rasional. Kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan mengarah pada pemahaman mendalam tentang situasi dan dampak keputusan terhadap masyarakat. Dan yang terakhir yaitu kekuatan atau al-quwah. Pemimpin perlu memiliki kekuatan untuk melindungi masyarakat dari ancaman dan menjaga keamanan. Kekuatan dalam konteks ini juga melibatkan kemampuan untuk menegakkan hukum dan ketertiban serta melawan setiap bentuk ketidakadilan.
Yang ketiga, kriteria pemimpin yang baik menurut Imam Al-Ghazali. Biografi Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali lahir di Tus, Iran pada 450 Hijriah atau 1058 Masehi dengan nama asli Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Ahmad At-Tus. Sejak kecil, ia sudah menjadi anak yatim karena ditinggal ayahnya. Namun, sebelum meninggal, ayahnya menitipkannya ke salah satu sahabatnya untuk mengurus pendidikannya. Al-Ghazali pun cukup beruntung karena berada di wilayah yang ditinggali para penyair, penulis, dan ahli agama Islam. Beliau memiliki pandangan tentang kepemimpinan yang baik dalam karyanya yang terkenal yaitu Ihya Ulum al-Din atau The Revival of Religious Sciences. Beberapa prinsip yang dapat dianggap sebagai pedoman bagi pemimpin yang baik antara lain yaitu yang pertama yaitu takwa. Pemimpin yang baik harus memiliki takwa, yaitu kesadaran dan ketaatan kepada ajaran agama Islam. Takwa menjadi dasar moralitas dan integritas dalam pengambilan keputusan dan tindakan. Kedua yaitu ikhlas. Imam Al-Ghazali menekankan pentingnya ikhlas dalam niat dan tindakan pemimpin. Pemimpin yang baik harus bertujuan murni untuk kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi. Ketiga, adil. Keadilan adalah nilai fundamental dalam kepemimpinan menurut Imam Al-Ghazali. Pemimpin harus memastikan perlakuannya adil ke semua warga negara tanpa memandang status sosial, etnis, atau agama. Keempat, hikmah. Pemimpin yang baik harus bijaksana dalam mengambil keputusan. Kebijaksanaan mencakup pemahaman mendalam terhadap konteks situasi dan dampak kebijaksanaan terhadap masyarakat. Kelima, amanah. Pemimpin harus dipercayai dan menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Amanah mencakup kejujuran, integritas, dan kewajiban untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Keenam, empati dan kepedulian. Pemimpin yang baik harus memiliki empati terhadap kebutuhan dan penderitaan masyarakat. Kepedulian ini memotivasi pemimpin untuk mengambil kebijaksanaan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Ketujuh, pendidikan dan pemahaman. Pemimpin perlu terus-menerus meningkatkan pengetahuan dan pemahamannya terhadap berbagai aspek kehidupan. Pemahaman yang mendalam akan membantu pemimpin dalam menghadapi tantangan kompleks. Dan yang terakhir, berpegang teguh pada sunnah. Imam Al-Ghazali menekankan pentingnya pemimpin untuk berpegang teguh pada ajaran sunnah Nabi Muhammad SAW. Sunnah menjadi panduan moral dan etika dalam kepemimpinan. Dengan mengamalkan nilai-nilai ini, Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa seorang pemimpin dapat menciptakan masyarakat yang adil, berkeadilan, dan bermoral sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Yang keempat, menurut Ibnu Khaldun. Biografi Ibnu Khaldun. Ulama ini bernama lengkap Abu Zaid Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun al-Hadrami, adalah seorang muslim dari Tunisia dan sering disebut sebagai bapak pendiri ilmu historiografi, sosiologis, dan ekonomi. Karyanya yang terkenal adalah Muqaddimah atau pendahuluan pengantar. Lelaki yang lahir di Tunisia pada 1 Ramadan 732 Hijriah atau 27 Mei 1332 Masehi, dikenal sebagai sejarawan dan bapak sosiologi Islam yang hafal Al-Quran sejak usia dini. Sebagai bapak ahli politik Islam, ia pun dikenal sebagai ekonomi. Beliau memberikan pemikiran yang mendalam tentang kepemimpinan dan pemerintahan dalam karyanya yang terkenal yaitu Al-Muqaddimah atau Prolegomena. Kriteria pemimpin yang baik menurut Ibnu Khaldun yaitu: pertama, asabiyah, solidaritas sosial. Konsep asabiyah mencerminkan semangat solidaritas dan kebersamaan di antara anggota masyarakat. Menurut Ibnu Khaldun, pemimpin yang baik harus mampu membangun dan memelihara asabiyah untuk menjaga stabilitas sosial dan politik. Kedua, adil dan keadilan. Ibnu Khaldun menekankan pentingnya keadilan sebagai fondasi pemerintahan yang baik. Pemimpin harus memastikan perlakuan yang adil terhadap semua warga tanpa memandang suku, agama, atau status sosial. Ketiga, pemahaman terhadap dinamika sosial. Ibnu Khaldun mengajarkan bahwa pemimpin harus memahami dinamika sosial dan ekonomi masyarakatnya. Hal ini melibatkan pengetahuan tentang pengembangan ekonomi, kebutuhan masyarakat, dan dampak kebijakan terhadap stabilitas sosial. Keempat, kecerdasan strategis. Pemimpin yang baik harus memiliki kecerdasan strategis untuk mengelola sumber daya, menghadapi tantangan, dan merancang kebijakan yang mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan.
Kelima, pengetahuan dan kecakapan. Ibnu Khaldun menyoroti pentingnya pengetahuan dan kecakapan dalam kepemimpinan. Pemimpin yang memiliki pengetahuan luas dan keterampilan yang diperlukan dapat lebih efektif dalam mengemban tugasnya. Keenam, keberanian dan ketegasan. Ibnu Khaldun menilai keberanian dan ketegasan sebagai sifat-sifat yang diperlukan dalam kepemimpinan. Pemimpin harus berani mengambil keputusan sulit dan teguh dalam melaksanakan kebijakan. Dan yang terakhir yaitu ketidakberpihakan pada kekuasaan. Ibnu Khaldun memperingatkan tentang bahaya keserakahan dan kecenderungan pemimpin untuk memperkaya diri sendiri. Pemimpin yang baik harus menjauhi korupsi dan memastikan pemanfaatan kekuasaan untuk kepentingan masyarakat. Jadi, pemikiran Ibnu Khaldun tentang kepemimpinan menciptakan landasan konseptual yang relevan hingga saat ini dan memberikan pandangan tentang faktor-faktor penting yang perlu dimiliki oleh pemimpin yang efektif. Dan yang terakhir, kriteria pemimpin yang baik menurut Imam Syafi'i. Biografi Imam Syafi'i. Ulama ini bernama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Muttalibi Al-Qurasyi. Ia lahir pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Sejak kecil, Imam Syafi'i pandai dalam sastra Arab, di mana ia mampu menghafal berbagai syair-syair Arab. Berkat bimbingan ibunya, Fatimah, ia mampu membaca dan menghafal Al-Quran. Setelah itu, ia berguru kepada Sufyan bin Uyainah, salah satu ahli hadis di Mekah. Pada 780 Masehi, ketika berusia 13 tahun, ia berangkat ke Madinah untuk berguru kepada Imam Malik yang merupakan ahli fikih dan hadis sekaligus pendiri mazhab Maliki. Beliau memberikan pandangan tentang kriteria pemimpin yang baik melalui konsep kepemimpinan dan sifat-sifat yang seharusnya dimiliki. Berikut adalah beberapa kriteria pemimpin yang baik menurut Imam Syafi'i. Yang pertama adalah adil dan saksama. Pemimpin harus adil dalam segala kebijakan dan tindakannya. Keadilan adalah prinsip dasar yang menjamin perlakuan yang merata terhadap semua warganya tanpa diskriminasi. Kedua, takwa dan ketaatan kepada Allah. Pemimpin yang baik harus memiliki takwa, yaitu kesadaran dan ketaatannya kepada ajaran Allah. Ini mencakup pemahaman dan implementasi nilai-nilai Islam dalam pengambilan keputusan dan tindakan sehari-hari. Ketiga, kebijaksanaan atau al-hikmah. Pemimpin perlu memiliki kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Kebijaksanaan ini melibatkan penggunaan akal sehat, wawasan, dan pemahaman mendalam terhadap konsekuensi keputusan yang diambil. Keempat, berintegrasi dan teguh pada prinsip. Pemimpin harus memiliki integritas moral, menjauhi perilaku korupsi, dan berpegang pada prinsip-prinsip kebenaran. Hal ini menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan yang bersih. Kelima, kemampuan komunikasi yang baik. Pemimpin yang baik harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik untuk dapat menyampaikan visi, kebijakan, dan tujuan dengan jelas kepada masyarakatnya. Keenam, empati dan kepedulian. Pemimpin yang baik harus dapat merasakan dan memahami kebutuhan serta penderitaan masyarakatnya. Kepedulian ini menjadi dasar untuk mengambil kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Ketujuh, kemampuan memimpin dengan teladan. Pemimpin harusnya mempraktikkan nilai-nilai yang dipegangnya, menjadi teladan dalam perilaku, etika, dan moral. Ini membantu menciptakan budaya kerja dan masyarakat yang positif. Dan yang terakhir, kemampuan mengelola konflik. Pemimpin yang baik harus memiliki keterampilan dalam mengelola konflik untuk menjaga stabilitas dan kedamaian di masyarakatnya. Dengan menggabungkan sifat-sifat ini, Imam Syafi'i menyajikan gambaran pemimpin yang mengutamakan keadilan, moralitas, dan pelayanan kepada masyarakat yang sejalan dengan prinsip-prinsip agama Islam. Selanjutnya di sini terdapat ayat Al-Quran mengenai kriteria pemimpin yang baik, yaitu adil dan berperilaku keadilan, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Quran Surat An-Nisa ayat 135. Selanjutnya ayat Al-Quran mengenai larangan memilih pemimpin non-muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'di
وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Jadi, dari diskusi tadi dapat disimpulkan bahwa menurut pandangan para ulama mengenai kriteria pemimpin yang baik mencerminkan landasan moral dan etika Islam. Para ulama umumnya sepakat bahwa pemimpin yang memenuhi standar kebaikan memiliki sifat-sifat utama seperti kejujuran, keadilan, amanah, kebijaksanaan, dan juga pemahaman yang mendalam terhadap nilai-nilai agama. Kepemimpinan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip agama ke dalam kepemimpinannya dianggap sebagai teladan dan juga memastikan bahwa kebijakan dan tindakan yang diambil sesuai dengan nilai-nilai etika Islam. Secara keseluruhan, pemimpin yang mencerminkan kriteria-kriteria ini dianggap sebagai figur ideal menurut pandangan para ulama, yang mana telah berkontribusi pada keharmonisan sosial dan juga kesejahteraan para pengikutnya. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga materi mengenai kriteria pemimpin yang baik menurut para ulama dapat membuka wawasan dan memberikan inspirasi kepada teman-teman untuk memilih serta mendukung pemimpin yang berakhlak mulia, adil, dan memegang teguh nilai-nilai Islam dalam kepemimpinan mereka. Terima kasih atas atensi Ibu Enda Suwarni SPDI selaku dosen mata kuliah Pendidikan Agama Islam dan juga teman-teman yang saya cintai yang telah menyimak video ini. Saya Elsa Adinda Nurputri pamit undur diri. Sampai jumpa di diskusi selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.